Ada dua hal yang nggak dibawa mati, harta sama jabatan. Jadi sewaktu kita punya harta tersebut, sewaktu kita punya jabatan tersebut, yang diukur adalah what do we do, apa yang kita lakukan dengan harta dan jabatan yang kita miliki. Pas sebelum masuk ke depan menarik, saya tadi teringat banget Bapak tuh banyak ditolong oleh orang gitu. Iya. Gitu. Jadi saya ingin tahu pelajaran berharga, apakah sejak SMP atau SD itu relasi pertemanan itu sampai sekarang masih ada, gitu, masih kuat. Kan kita berada di posisi kita bukan karena kita jagoan, karena dalam hidup kita banyak dibantu orang. Apakah itu orang tua kita, apakah itu kakek nenek kita, apakah itu saudara kita, apakah itu sahabat kita, om tante kita. Ya, mereka berkorban. Dan sampai sekarang misalnya ya, waktu saya di Inggris, saya diadopsi oleh orang tua Inggris. Oke. Wow. Ya. Dan bukan dari kalangan elit, ya. Pernah ngerasain dibom Jerman tiap hari. Orang tua itu. Ya, kan waktu Perang Dunia Kedua, ya. London Betul, tiap hari dibom sama angkatan udara Jerman kan. Iya, dan saya belajar humility dari dia. Ya, humble. Karena dalam hidup kita nggak tahu kita bisa hidup berapa lama. Ya, seperti yang dia cerita. Tetangganya lagi bawa anjingnya keluar terus kena bom dari Jerman. Di Indonesia pun juga cerita dari keluarga kita gitu, dari perang revolusi, ya, kita nggak tahu. Ya. Saya juga punya sahabat unik, sahabat saya ini sampai sekarang ini. Itu sahabat SMP, SMA, kuliah. Ya. Dia setengah Yahudi, setengah Katolik. Oke. Jadi ibunya Yahudi Inggris, bapaknya Katolik Itali. Oke. Ya, dari keluarga berada di London. Ya, dan saya tinggal sama keluarga mereka selama 1 tahun. Oke. Ya. Dan walaupun dengan kekayaan orang tuanya, dia memilih jadi Buddha. Beda banget. Jadi beda, jadi Yahudi, Katolik, Buddha. Referensi dari mana? Tidurnya di lantai. Juhud banget ya dia. Nilai-nilai etik budayanya. Pagi jam 5 udah bangun meditasi. Jadi ya itulah hidup gitu ya. Dan saya belajar banyak di keluarga teman saya ini, Marco Roncarati namanya. Okay. Sekarang dia jadi pejabat di PBB di Bangkok. Oh. Tapi masih sama gitu. Oh, ke Bangkok akhirnya. Iya, pernah. Dan dia pernah harus ngalamin jadi biksu. Ya. Tapi ya saya sih bersyukur karena bisa berinteraksi dengan beragam budaya. Saya harus banyak belajar karena kan Mama Papa Uji itu Islami banget ya gitu. Oh iya. Kalau tahu udah 11 itu kan ada masalah, tapi kalau zaman dulu gimana ya, menerima tentang beda budaya, beda agama? Biasa aja. Di militer pun di sekolah SMP biasa aja. Jadi nggak ada apa ini gitu ya. Karena kan yang penting kan budi pekerti kita. Oke. Ya samanya di Pancasila kan. Jadi pada saat Ketuhanan yang Maha Esa. Bullying tuh nggak ada gitu ya. Kembali lagi Pancasila. Okay. Ketuhanan yang Maha Esa. Yeah. Kan orang bisa punya agama masing-masing. Bagi saya
Yang penting perbuatan dan perilaku Betul. kita. Itu yang menjadi patokan. Ya. Perbuatan kita sholat atau tidak. Ya. Mungkin kita sholat, tapi our actions, our deeds diamalkan sosialnya gitu. Jadi pada akhirnya yang penting itu adalah dampak dari keputusan kita dalam insya Allah bisa merubah nasib orang. Itu ujung-ujungnya itu. Jadi sebagai pemimpin di LPS, saya berpikir tindakan saya harus bisa merubah nasib anak buah saya, merubah nasib lembaga yang saya pimpin, insya Allah merubah nasib masyarakat interaksi dengan lembaga yang saya pimpin. Dan masa jabatan itu akan berakhir ya. Ada waktunya. Ada dua hal yang nggak dibawa mati, harta sama jabatan. Jadi sewaktu kita punya harta tersebut, sewaktu kita punya jabatan tersebut, yang diukur adalah what do we do? Apa yang kita lakukan dengan harta dan jabatan kita miliki. Sewaktu saya di LPS, saya bersyukur karena bisa mengirim 30 anak buah saya untuk ambil S2 di Inggris. Saya tahu itu banyak. Saya push. Termasuk yang banyak. Karena saya berpikir begini, seorang pemimpin itu bisa dianggap berhasil kalau tindakan dia yang berdampak positif itu dampaknya masih terasa setelah dia nggak berkuasa lagi. Ya, betul. Insya Allah setelah dia mati masih kerasa. Jadi itu prinsip saya. Ya. Kita bersyukur diberi amanah, kita bersyukur diberi rezeki, bahkan kadang-kadang kekuasaan, tapi ada deal dengan kekuasaan dan rezeki yang diberikan. Kita lakukan apa? Itu dealnya. Oke. Kalau sudah itu udah di LPS, terus sekarang Pak Fauzi apa nih Pak? Oh, saya aktivitasnya Pak? Saya pikir saya pensiun. Kalau di TV nggak terlalu banyak kelihatan di TV, tapi kalau digital masih ada lah gitu, Yeah. update-nya gitu. Ya kalau di TV kan saya melihatnya begini. Sudah waktunya yang muda-muda yang tampil. Ya, kita mesti tahu diri lah. Ya. Ini kapan era kita mulai, kapan era kita berakhir. Dan sewaktu kita, kalaupun era kita belum berakhir, kita harus memberi kesempatan ke yang muda-muda. Tetap ya. Yalah, namanya juga regenerasi. Kan. Ya. Dan ya saya alhamdulillah masih dipercaya untuk menjadi komutnya AFG sewaktu AFG lagi melakukan transformasi besar-besaran. Komut AFG ya. Ya kan sebelum terbentuknya AFG Indonesia Financial Group. Iya. Ya, BPUI Bahana Pembinaan Usaha Indonesia itu kan anak perusahaannya sekitar 5 ya. Ada Bahana Sekuritas, ada Bahana TCW, Bahana Arta Ventura, Bahana Capital Investa dan Geraha Niaga Tata Utama ya, bergerak di bidang pasar modal. Dengan terbentuknya AFG, BPUI ini secara formal itu menjadi induk perusahaan 5 perusahaan asuransi dan besar-besar. Jasara Harja, Jamkrindo, Askrindo, Jasindo, dan AFG Life yang dibentuk untuk resolusi Jiwasraya. Resolusi Jiwasraya. Ya. Jadi saya ingin biar Pak Fauzi yang bicara deh saya. Ya, dan kembali lagi namanya jalan kehidupan ya. Kebetulan direktur utamanya AFG itu adalah direktur hukum saya waktu saya di LPS. Selama 5 tahun kita menghadapi gugatan sama-sama ya, dan Pak Robertus membantu saya dalam menghadapi kasus-kasus hukum yang pelik di LPS kan banyak ada. Sewaktu saya meninggalkan LPS itu ada lebih dari 38-39 kasus litigasi ya. Banyak ya. Jadi semesternya udah ada lah dari sudah ada gitu dan kita saling
alhamdulillah saling percaya. Yeah. Ya. Dan kasus Jiwasraya ini nuansa hukumnya itu kan pelik ya. Namun sewaktu kita di LPS, beda lagi dan view-nya kelihatan. Kita memodernisasi LPS, mentransformasi reformasi LPS dengan cara membawa praktek-praktek yang dilakukan oleh FDIC di Amerika Serikat, ya. Federal Deposit Insurance Corporation. Ya. Karena pada saat itu saya melihatnya bahwa LPS kalau mau maju, kita ngelihat aja LPS mancanegara yang sudah 3-4 langkah lebih maju dari kita, ya. Dan kasarnya kita belajar aja dari mereka, ya. Kita belajar dari kesalahan mereka sehingga kita nggak usah ngalamin kesalahan sendiri gitu, ya. Kita belajar dari kesalahan orang aja gitu, ya. Dan salah satu praktek yang dilakukan oleh FDIC dan juga DICJ, jadi LPS Jepang, dan KDIC LPS-nya Korea adalah pembentukan bridge bank. Jadi kalau misalnya ada bank yang gagal, bank yang gagal itu tidak dilikuidasi atau tidak di bail out seluruhnya, tapi dibelah. Bagian bad banknya itu dilikuidasi, bagian good banknya itu ditransfer ke bridge bank, ke cangkang yang baru. Ya. Di IFG dengan kasus Jiwasraya, ya, cangkang yang baru itu namanya IFG Life. Setelah liabilitasnya, kewajiban itu di raise through, kewajiban dari Jiwasraya yang di raise through itu dilimpahkan ke IFG Life. Ya. Asetnya yang masih secara legal free and clear dilimpahkan ke IFG Life. Selisihnya ditombok melalui PMN, ya, dari pemerintah, dari APBN, dan kekurangannya melalui penerbitan obligasi atau melalui pinjaman oleh IFG untuk membantu IFG Life, ya. Dan ini adalah teknik bridge bank, yang dulu pernah di kita ini, yang pernah dikembangkan di LPS, tapi tidak pernah dipraktekkan di IFG oleh orang-orang ex LPS. Robertus Billiet, ya, Farid Nasution, saya. Masih ada bapak-bapak itu masih ada sekarang di IFG. Jadi ya ini amanah, ya. Ini amanah karena ini bailout terbesar untuk lembaga keuangan non-bank di Republik Indonesia. PMN 20 triliun. Itu di luar Jamkrindo dapat 3 triliun, Askrindo dapat 3 triliun, dan Askrindo dengan segala masalah governance-nya, ya, yang sampai akhirnya masuk ke media. Ya. Ya. Tapi ya kita harus hadapi bersama, dan untungnya kita menghadapi isu-isu ini dengan orang-orang yang kita percayai. The people we trust. Kayak melibatkan uang puluhan triliun. Sewaktu IFG dibentuk, aset BPUI itu loncat dari 2 triliun, sekarang udah sekitar 140-an triliun. Ya. Alhamdulillah. Ya, dengan segala risiko, ya. Betul. Dengan segala tanggung jawab. Ya. Ya, jadi saya komut di sini, tapi juga saya dipercaya untuk menjadi komisaris independen di beberapa perusahaan lainnya, ya, seperti Unilever Indonesia, seperti AKR Aneka Kimia Raya, ya, dan Manulife Asset Management Indonesia. Saya juga advisor di Kearney, itu konsultan restrukturisasi korporasi internasional. Oh, berarti banyak bidang yang bisa dibahas itu. Itu waktunya udah nggak cukup lagi, nanti kita next lagi lah kita bahas. Dua pertanyaan terakhir nih Pak Fauzi. Apa pesan Pak Fauzi atau buat keluarga Pak Fauzi nih, khususnya anak-anak Pak Fauzi, pesan yang ingin buat kedepannya seperti apa? Itu kan untuk adik-adik dan termasuk sama ya. anak. Begini,
kita harus selalu bersyukur. Ya. Bagi saya kasih tahu ke anak-anak saya, kita bersyukur kita tidak dilahirkan sebagai anak petani di daerah yang gersang. Ya. Kita bersyukur karena diberi rezeki. Tetapi kalau kita diberi rezeki, artinya kita harus membagi rezeki itu. Ya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan, itu dosa besar itu. Menyia-nyiakan apa yang telah diberi oleh Allah. Ya. Karena bahwa kita yang dipilih untuk diberi rezeki, itu kita harus bersyukur. Ya. Bagaimana kita membagi rezeki tersebut? Kita harus punya cita-cita. Ya. Kita diberi modal, tapi kita punya cita-cita ya untuk anak-anak, untuk adik-adik. Ya. Kan ada pepatah, gantungkanlah cita-cita kita setinggi langit, lalu kita punya rencana. Bagaimana kita bisa meraih cita-cita tersebut. Ya. Bukan artinya kita pasti sukses, sama sekali tidak. Ya. Kita akan gagal sekali, 2 kali, 3 kali, tapi gagal itu ada ya. Ya, tapi kembali lagi, kegagalan itu adalah bagian dari kesuksesan. Ya. Ya. Perseverance kita yang dites. Ya. Dan kalau kita sudah bisa meraih cita-cita, mungkin nggak 100% teraih ya, tercapai ya. Tapi kalau kita bisa mendapatkan sebagian dari cita-cita kita, kita harus selalu berpikir bahwa yang di bawah kita itu bukan aja jutaan, bukan aja puluhan juta, bukan aja ratusan juta orang, miliaran orang di bawah kita. Dan kita harus siap untuk membantu mereka yang susah, seperti kita dibantu oleh orang-orang yang sayang dan berkorban untuk kita. Itu aja, simple. Kedua, pesan buat ayah atau om atau opi. Oke. Sebagai rasa thanks. Saya tentunya bersyukur ya, bersyukur bisa dibesarkan oleh mereka. Ya, karena bagaimanapun juga orang tua kita, kakek nenek kita, om kita, ya, tante kita, yang banyak membantu kita, berkorban untuk kita, itu membangun fondasi. Ya. Bahkan yang sudah meninggal pun kita juga harus terus ingat. Ya. Saya puasa Senin Kamis, ya, dan tiap kali saya puasa nih sahur ya, sekalian diet. Itu semutnya itu. Niat saya itu setiap kali puasa itu mendoakan leluhur atau keluarga satu persatu gitu ya. Jadi misalnya hari Senin ini saya puasa untuk pakai almarhum gitu. Nanti Kamis untuk nenek saya. Ada listnya. Keren. Ilmu baru lagi. Ada yang terakhir, ada yang target besok apa yang yang belum tercapai atau hanya ingin mengabdi ke bangsa aja gitu. Kita di usia apapun yang kita miliki, kita bisa gunakan untuk insya Allah membantu nasib orang. Ya. Dimanapun ya gitu ya. Yang gampang. Apakah kita guru? Ya. Apakah kita tukang sapu? Apakah kita janitor, office boy, satpam, bisa berkontribusi. Ya. Jadi kita janganlah stop mengabdi dan berkontribusi. Itu intinya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa ilmunya, luar biasa banyak hikmah yang saya juga kayaknya belum bisa sampai sana gitu. Oke, terima kasih Pak Uji. Terima kasih Mas. Mudah-mudahan ada waktu bisa ketemu lagi, bahas yang lain lagi ya. Pasti. Bisa. Thank you. Terima kasih. Oke, teman-teman, demikianlah bincang-bincang kita kali ini. Semoga banyak hikmah yang kita ambil buat teman-teman generasi milenial dan bagi saya pribadi juga banyak ilmunya gitu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.